Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Raditya Dika dengan NPM 247820059 dari kelas TRI 2B. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah sistem operasi. Nah, tugasnya yaitu tentang cara menginstal dan mengkonfigurasi OpenSSH, kemudian web server dan kemudian FTP. Oke, baik, di sini yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita masuk ke VirtualBox-nya yang udah kita install Ubuntu server dalamnya. Nah, nanti kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi di Ubuntu server ini. Nah, kalau kalian belum punya Ubuntu servernya, kalian bisa download dulu di Google. Terus kalian masukin install Ubuntu servernya menggunakan VirtualBox. Lalu kalian buat user dan kemudian login di sini. Nah, tadi saya sudah membuat user, jadi sekarang saya tinggal akan login saja. Masukkan user, kemudian masukkan passwordnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke root supaya kita lebih leluasa melakukan perintahnya. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan aplikasi Putih untuk melakukan instalasi. Nah, sebenarnya aplikasi Putih ini sama aja kayak di di Ubuntu server di sini. Cuman bedanya di aplikasi Putih ini dia lebih gampang gitu, dia bisa copy paste dan juga ada kursornya. Nah, kalau di sini kan dia nggak bisa copy paste, kemudian kursornya juga nggak kelihatan, jadi pakai aplikasi Putih aja. Dan juga saya diajarinya menggunakan aplikasi Putih. Nah, di sini kita akan lihat IP address dulu, tapi sebelum itu kita harus memastikan di Ubuntu server ini kita sudah tersambung ke network. Karena kalau networknya itu masih di NAT, nanti IP addressnya tidak akan kebaca gitu di Putihnya. Sebentar, tadi keganti nggak sih? Oh enggak, oke. Nah, kita cek IP addressnya. Nah, ini IP addressnya, kita langsung masukkan saja di Putihnya. 92.168 27. Enggak. Salah. Nah, kita sebelumnya itu harus menginstal OpenSSH server dulu supaya nanti di Putihnya kita bisa masukin IP-nya supaya Putihnya bisa masuk ke Ubuntu server dulu. Nah, caranya kita apt install OpenSSH server. Klik ya kalau ada pertanyaan itu. Tinggal ditunggu aja. Nah, kalau ini udah bisa, kita coba aja lagi ya. Nah, itu udah bener. Kita masuk ke Putihnya lagi. Kok ini salah? 192.168.7.83. Copy aja supaya nanti enak kalau mau ini. Nah, kalau beda ini berarti udah bisa. Nah, kita login di Putihnya sama kayak tadi pakai user dan password yang tadi. Salah. Nah, di sini kita akan masuk ke root lagi. Nah, karena tadi kita udah install OpenSSH server, kemudian di sini kita akan menginstal Apache 2 supaya nanti kita bisa menggunakannya di website menggunakan IP address kita. Salah. Kebanyakan A-nya. Klik yes. I aja.
Nah, kalau udah gini berarti udah bisa, tinggal ditunggu aja. Nah, kemudian kita akan masuk ke direktori kerja kita. Nah, direktori kerja kita itu ada di /var/www/html. Nah, kita akan masuk ke direktori itu. Kita keluar dulu dari home. Kemudian kita cek dulu deh. Nah, di sini ada var. Nah, kita masuk ke var. Cd var, cd www, kemudian cd html. Nah, kita cek di sini. Nah, di HTML ini, di sini udah ada satu file namanya index.html. Nah, kita coba cek dalamnya ada apa. Nah, di sini dalamnya ada coding-codingan tentang website gitu. Nah, kalau kita jalanin di Google, masukin aja IP-nya. Nah, ini bakal muncul dia yang tadi di sini. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi, mencoba memasukkan kata-kata atau kalimat apapun di dalam website ini. Nah, mungkin aku akan buat file baru aja ya. Namanya misalnya butuh 1, 2, 3, salah lagi. HTML. Nah, ls. Nah, udah ada. Kita masukin kalimat atau huruf atau kata-kata dalamnya. Misalnya udah di artikel 478 029 dari 2B gitu misalnya. Kita save. Coba kita akan jalankan, tinggal ditambahkan nama file yang tadi di belakang ini di slash. Nah, di sini udah berhasil terkonfigurasi atau sudah berhasil berjalan di websitenya. Nah, kemudian yang kedua kita akan melakukan instalasi MariaDB server. Kodenya itu awal-awalnya kalau mau install tuh selalu diawali apt ya. Install MariaDB server. Yes. Nah, tunggu aja ini. Oke, kalau gini kita sekarang lihat installation-nya. DB secure. Klik OK kalau disuruh masukin current password. Nah, switch to Unix ini no. Change yes. Kita masukkan password baru. Bebas passwordnya mau apa aja. Yes. No. Bener gak sih? Ya, pokoknya gitu deh. Nah, kemudian kita coba cek MariaDB min u root min p. Nah, masukin password tadi. Nah, di sini kita coba lakukan, kita show databases. Nah, di sini udah berhasil MariaDB-nya ya. Kemudian yang kedua kita akan melakukan instalasi web server. Kita menggunakan phpMyAdmin. Awal-awalnya kita akan menginstal PHP-nya dulu. Yes. Tunggu aja. Lumayan lama ini.
Nah, ini kalau sudah kita install PHP, kemudian kita akan install PHP My Admin supaya nanti kita bisa menjalankan websitenya dan ada tampilan buat loginnya. Kalau nggak salah, install PHP My Admin. Lagi ya. Nah, di sini kita checklistnya yang web servernya itu yang Apache 2. Nah, cara checklistnya itu kita pencet tombol spasi, jangan lupa dipencet ya. Nah, oke. Tunggu sebentar. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, kita klik yes. Kemudian kita di sini disuruh membuat password. Bebas passwordnya mau apa aja, mau pakai password yang tadi juga nggak apa-apa. Nah, sepertinya ini udah bisa. Kemudian kita coba cek di sini. Apakah sudah bisa? PHP My Admin. Tunggu sebentar. Oke. Kalau sudah seperti ini berarti bisa. Nah, kita di sini loginnya menggunakan root. Kemudian masukin password yang tadi kita buat. Bentar. Nah, di sini sudah berhasil berarti ya ininya web servernya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita akan menginstal FTP. Nah, kalau untuk menginstal FTP ini nanti saya akan melihat dari websitenya Pandi karena ada langkah-langkah ini yang saya kurang hafal gitu langkah-langkahnya. Nah, supaya tidak ada terjadi kesalahan nanti saya akan melihat acuan dari website Pandi. Yang pertama-tama kita install FTP dulu. Kita install fsftpd. Nah, kalau tadi kan di Apache itu kan file kerjanya di HTML, di www. Nah, kalau di sini tuh di etc file kerjanya. Jadi kita keluar dari var. Kita cek apakah ada nano etc. Nah, ada di sini ya etc nih. Sini. Kita jadi etc ls. Nah, di sini nama filenya itu vsftpd.conf. Nah, di sini nah ini dia nih filenya, coba kita cek di dalamnya. vsftpd.conf. Nah, di sini seperti yang ditulis sini kita akan merubah file dalam ini seperti yang sudah dituliskan di website Pandi ini. Nah, makanya saya akan menggunakan acuan dari website Pandi ini supaya tidak terjadi kesalahan gitu. Nah, di sini kita hapus pagarnya aja supaya perintahnya bisa dijalankan. Nah, yang pertama di situ ada write enable. Kita cari write enable. Nah, ini ada. Kita hapus pagarnya. Kemudian local unmask. Ada
Nah ini di bawahnya juga dihapus. Salah lagi. Terus FTPD ini dihapus. Chroot. Yes, ini dihapus. Kemudian ls. Nah ini dihapus. Nah kemudian di bawahnya, pada bagian paling bawah kita tambahkan kode ini. Paling bawah. Ya copy aja. Nah, di sini enaknya bisa di copy paste. Nah kemudian kita save. Kemudian kita kembali lagi. Nah jika sudah tersimpan, kita akan restart FTP-nya. Service. Nah kemudian kita cek statusnya. Kalau udah enable gini berarti udah bisa dijalankan. Nah kemudian di sini kalau di websitenya Pandi kan kita suruh menambahkan username. Nah, kita plot dulu. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan username, jadi nggak usah ditambahkan lagi. Nah di sini tempat direktori kerjanya yaitu di home dan user. Kita masuk ke home juga. Kemudian user. Nah kemudian di sini saya konfigurasinya menggunakan FileZilla. Teman-teman bisa download FileZilla di browser manapun ya. Kok putih, salah. FileZilla ini. Nah kita cek dulu IP-nya. 192.168. Oke, di sini ada ding. Nah di sini juga sama sih sebenarnya IP-nya. Masukin 192.168.227.83. Kemudian masukkan username, masukkan password, terus masukkan port. Nah kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Nah di sini kita coba akan membuat sebuah file ataupun directory di dalam user ini ya. Nah kalau enaknya di FileZilla ini kita bisa memindahkan file dan juga bisa memindahkan file ke komputer lokal kita dengan mudah. Tinggal digeser aja file nanti udah terpindah, mau itu dari komputer lokal ataupun dari servernya ke komputer lokal gitu. Nah coba di sini kita buat directory dulu ya. Misalnya sama Polinela. Coba kita cek di sini. Nah udah ada Polinela. Nah di sini belum ada karena harus kita refresh dulu biar ada. Nah sudah masuk Polinela. Nah coba kita buat Nah, nggak ada kan di dalamnya Polinela. Di sini juga coba kita cek dalam Polinela kosong. Sini coba kita buat file. Misalnya apa ya? TRI2B misalnya. Nggak usah deh. TRI2B itu aja. Cek ls. Nah, udah ada. Coba kita isi dalamnya. TRI2B. Teknologi. Coba kita masukin itu. Coba kita cek di sini hasilnya. Nah ini sudah sudah masuk ke FileZilla ininya. Nah kalau kita mau copy ke komputer lokal, nah di sini nih buat file dari komputer lokal. Nah kalau di sini dari servernya. Kalau kita mau copy ke komputer lokal gampang aja. Nah kita di sini cukup milih mau naruh di mana filenya. Misalnya di sini aku milih mau taruh di mana ya? Ini enak ya. Di D deh misalnya deh. Python. Jangan deh. Bentar. Kok ribet ini ya? Sebentar. Nah, coba di sini kita geser.
Nah, di sini coba kita cek. Nah, di sini udah ada. Coba kita cek di komputer lokal kita. Data D, Python. Nah, di sini udah ada. Nah, kemudian mungkin cukup sampai sini aja video penjelasan tentang tugas dari matkul apa ya, lupa. Matkul sistem operasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengertian saya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.